Pada panel akhir Jujutsu Kaisen chapter 227 kemarin, kita mengetahui bahwa Gojo telah memadatkan domain sampai seukuran bola basket. Tetapi sepertinya hal tersebut akan berefek pada dua hal, yaitu penyusutan ini berfungsi untuk mengencet domain Sukuna, atau efek lainnya seperti menyusutkan imajinasi alam semesta dari Infinity Void untuk memaksa Sukuna terkena domain Gojo. Domain Unlimited Void merupakan domain yang memungkinkan penggunanya untuk mentransfer miliaran informasi ke pikiran seseorang dalam satu waktu. Saking banyaknya informasi yang ditransfer, sampai-sampai target yang terkena domain ini tidak bisa bergerak karena berusaha mencerna semua informasi yang dipaksa masuk ke pikiran target. Nanami mengatakan apabila targetnya terkena domain ini, kemenangan Gojo sudah dapat dipastikan mencapai 99%. Bahkan 0,2 detik dari Unlimited Void memberikan informasi yang setara dengan setengah tahun. Dan hal itu membuat orang biasa yang terkena bisa koma hampir 2 bulan lamanya. Gimana? Ngeri banget kan? Kemudian, bisakah Sukuna selamat dari domain Gojo yang telah dipadatkan itu? Pertama, apabila kita melihat dari sisi luar domain, Sukuna bisa menyerang domain Gojo dengan Ten Shadow, atau lebih tepatnya domain dari Ten Shadow, yaitu domain Chimera Shadow Garden, di mana domain tersebut bersifat cair, sehingga Sukuna bisa masuk atau tenggelam ke dalam domain tersebut. Megumi sendiri pernah menembus domain Dagon menggunakan domain tersebut. Walaupun saat itu Megumi menembusnya dari luar, tapi dari dalam pun Megumi masih bisa mempertahankan domainnya untuk melubangi domain Dagon. Kemungkinan cara ini juga bisa dilakukan Sukuna, yaitu dengan cara melubangi domain Gojo, karena Unlimited Void dan Sweeping Horizon sama-sama punya imajinasi domain super luas. Yang kedua, apabila dilihat dari sisi dalam pemadatan domain Gojo, akan terlihat seperti dia memadatkan gambaran alam semesta yang ada di Unlimited Void. Ini akan bisa menyerang domain Sukuna atau justru akan memaksa Sukuna untuk terkena domain Unlimited Void. Dan hal yang mungkin bisa dilakukan Sukuna adalah mengeluarkan semua Shikigami-nya untuk melawan Gojo atau untuk menyadarkan Sukuna dari Unlimited Void. Mengingat kita tidak tahu apakah Shikigami juga bisa terkena efek dari Unlimited Void, karena mereka hanyalah menuruti pengguna dari Ten Shadow. Dan cara yang ketiga adalah memaksa Megumi yang sedang tenggelam di alam jiwa agar terbangun, di mana akhirnya Megumilah yang terkena domain dari Gojo. Nah, apabila seperti itu, Gojo sepertinya tidak akan tega menghabisi tubuh Megumi, tapi hanya akan membuatnya koma dengan Unlimited Void. Kemudian setelah koma, Gojo dan para shaman bisa mencari cara bagaimana mengeluarkan Megumi yang masih terjebak di alam jiwanya sendiri. Kemudian sedikit penjelasan mengenai maksud dari menyembuhkan teknik kutukan yang terbakar pada chapter 227 kemarin. Kusakabe benar-benar penasaran bagaimana cara kerja teknik kutukan yang menguap setelah mengeluarkan domain, dan bagaimana bisa Gojo mengatasi hal itu dengan teknik kutukan pembalik. Dia merengek-rengek meminta penjelasan dari Yuta. Dari sini bisa diambil kesimpulan kalau Kusakabe kemungkinan tidak bisa menggunakan domain expansion, karena dia tidak tahu bagaimana teknik kutukan tiba-tiba menghilang untuk sesaat setelah mengeluarkan domain. Maka dari itu, Yuta memakai analogi mesin yang kepanasan. Intinya, jika mesinnya terlalu panas atau overheat, maka mobil akan tiba-tiba berhenti. Dan cara memperbaikinya cukup sederhana, yaitu hanya dengan mendiamkan selama 5-10 menit, asalkan overheatnya sudah hilang. Hal ini hanya berlaku untuk mereka yang punya energi kutukan super besar, seperti Gojo Satoru, Sukuna, dan mungkin juga Yuta. Jadi yang dimaksud Gojo atau Sukuna bisa menggunakan domain beberapa kali dalam satu hari sebenarnya bukan menyimpan domain atau menggunakan domain, hanya dengan 0,1 energi kutukannya. Seperti yang biasa diutarakan fans Gojo, mentang-mentang Gojo punya Six Eyes,
ataupun fans Sukuna yang mentang-mentang pengoptimalan energi kutukannya ada di level dewa. Apabila kita memakai analogi mesin panas dan mesin terlalu panas seperti yang dijelaskan Yuta, saman lain butuh waktu seharian untuk mendinginkan mesin yang overheat, yang artinya mereka hanya bisa menggunakan domain sekali dalam sehari. Untuk Gojo dan Sukuna hanya butuh 5-10 menit. Namun itu mempunyai resiko yang tinggi, seperti domain yang tiba-tiba tidak bisa digunakan, atau bisa digunakan tapi akan melemah. Dan hal itu tidak berlaku untuk Hakari di mode jackpotnya. Tapi karena Gojo kalah dalam adu domain, maka dia membuka mesin mobil itu lalu menyiramnya dengan air, dalam tanda petik, menggunakan teknik kutukan pembalik. Memang benar hal ini akan mendinginkan mesin dengan cepat, tapi resiko gagal mesin juga akan menjadi lebih besar. Di saat saman lain bersorak-sorak kegirangan karena Gojo punya sesuatu yang ajaib untuk menyepam domainnya. Tapi Yuta yang paham dengan situasi ini karena dia punya energi kutukan yang juga luar biasa besar. Maka ia juga menjadi lebih khawatir karena keajaiban Gojo bersumber dari sesuatu yang ekstrim dan dipaksakan. Kemudian bagaimana cara Sukuna menggunakan domain expansion dan domain amplifikasi secara bersamaan? Domain expansion adalah cara seseorang untuk meningkatkan efek pasti kena dan pasti bunuh di dalam teknik kutukannya. Jadi ketika seseorang mengeluarkan domain expansion, sudah pasti saat itu dia sedang menggunakan teknik terkutuknya. Lalu kenapa Sukuna tetap bisa menggunakan domain amplifikasi saat menggunakan domain expansion? Jawabannya adalah karena Sukuna tidak menggunakannya secara bersamaan, melainkan dia mengeluarkan domain expansion terlebih dahulu. Baru ketika domain tersebut menyerang secara otomatis dengan efek pasti kena, maka Sukuna sudah tidak ada beban dengan teknik kutukannya. Jadi dia tetap bisa menggunakan domain amplifikasi. Hal ini sama seperti bagaimana Gojo mengeluarkan teknik kutukan pembalik dan simple domain secara bersamaan. Karena keduanya adalah teknik berbeda yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan teknik bawaan Gojo alias limitless. Kemudian bagaimana cara Sukuna mengalahkan domain terbalik Gojo? Kalau yang ini benar-benar di luar nalar. Gojo membalik permukaan domain di mana yang di dalam mudah diserang, sedangkan yang di luar jauh lebih kuat. Tetapi karena yang melakukannya adalah Gojo Satoru yang merupakan shaman terkuat saat ini, jadi sangat-sangat bisa dimaklumi. Lalu meskipun Sukuna sempat terkena red milik Gojo dan menghantam domainnya, tapi domain Sukuna sama sekali tidak hancur. Kemudian Sukuna pun memperluas domainnya hingga ke titik maksimal, yaitu 200 meter. Lalu Gojo yang seharusnya bisa kabur dengan teleportasi justru kembali menerima tantangan domain Sukuna. Kali ini Gojo membalik domainnya. Dia mengeraskan bagian luar domain sehingga aman dari efek pasti kena milik Sukuna yang menembus hingga keluar barir. Tapi Sukuna juga cerdas. Domain yang semula diekspansi hingga 200 meter kembali dia susutkan sehingga efek pasti kena di bagian luar domain menjadi lebih powerful karena Sukuna menonaktifkan efek pasti kena Malevolent Shrine di dalam domain Gojo, di mana Sukuna hanya bisa bertahan dari Unlimited Void dengan terus menjaga sentuhan dengan tubuh Gojo, seperti yang dijelaskan Kenjaku. Kalau efek pasti kena Unlimited Void tidak berlaku bagi Gojo dan orang yang disentuh Gojo. Cara Sukuna ini sangat masuk akal karena sejak awal memang ada keterangan kalau domain Sukuna bisa diatur sesuka hati, bisa normal 200 meter atau lebih kecil tapi padat dan kuat. Dan sekali lagi domain Gojo berhasil dihancurkan dari luar. Apakah jika Gojo membalik domainnya, Sukuna bisa menghancurkan domain dari dalam? Karena barrier di dalam domain Gojo sangatlah lemah, sedangkan barrier yang ada di luar jauh lebih kuat. Sepertinya Sukuna tetap tidak bisa menghancurkannya, karena barrier tipe menutup menggunakan gambaran imajinatif alam semesta, sehingga Sukuna tidak tahu di mana ujung dari alam semesta di domain Unlimited Void milik Gojo.
Oke minasan, sampai ketemu di teori dan chapter selanjutnya. Bye bye.